Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman modern ini banyak juga problem-problem dihadapi oleh manusia. Namun karena kecanggihan teknologi, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia tersebut bisa teratasi. Namun ketika persoalan itu berhadapan dengan agama, apakah itu sejalan atau tidak, dan bagaimana pandangan agama terkait dengan hal ini? Karena pada masa lalu, lagi di masa para sahabat ataupun masa Rasulullah, praktek yang seperti ini boleh dikatakan belum ada. Nah, karena itu tema ini sangat menarik, yaitu tentang transplantasi organ. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan transplantasi organ atau pencangkokan organ? Nah, kita ingin coba lihat bagaimana Islam sebagai sebuah agama memberikan solusi terhadap apa yang dihadapi oleh manusia. Namun kita tentu berharap bahwa solusi yang diberikan itu jangan sampai kita salah gunakan, atau jangan kita berlindung di balik dalil-dalil agama, padahal kadang belum tentu sesuai dengan ajaran agama atau bertentangan dengan ajaran agama. Nah, terkait dengan transplantasi ini, bagaimana? Coba kita lihat. Dari segi pengertian, transplantasi organ adalah cangkok atau pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Transplantasi ini atau pencangkokan ini ditujukan untuk menggantikan organ yang rusak atau tidak berfungsi pada penerima organ. Transplantasi ini ditujukan untuk menggantikan organ yang rusak atau tidak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari pemberi organ atau donor. Nah, donor ini dapat merupakan orang yang masih hidup maupun telah meninggal. Di dalam dunia kesehatan seperti ini lazim kita dengar atau kita baca. Organ yang dapat ditransplantasikan macam-macam ya, mulai dari jantung, ginjal, hati, pankreas, ya, organ pencernaan, ya, termasuk cangkok tulang, cangkok kornea mata, cangkok kulit, ya, penanaman katup jantung buatan, saraf, dan pembuluh darah. Nah, di dunia modern, cangkok ginjal adalah yang terbanyak dilakukan ya saat ini, diikuti oleh hati, jantung, dan juga mata. Dalam pelaksanaan transplantasi organ, paling tidak ada 3 pihak yang terkait di dalamnya. Yang pertama, donor, yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan pada organ orang lain yang tubuhnya menderita sakit atau terjadi kelainan. Yang kedua, yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor karena satu dan lain hal organ tubuhnya harus diganti. Dan yang ketiga adalah ahli, yaitu para pakar atau dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor pada pasien atau resipien. Nah, 3 hal ini tentu sangat berkait erat terhadap praktek transplantasi, karena ada yang memberikan, ada yang menerima, dan ada ahli yang melakukan tindakan terhadap pencangkokan tersebut. Dalam tipe donor organ tubuh itu paling tidak ada 3. Yang pertama, donor dalam keadaan hidup sehat. Tipe ini memerlukan seleksi cermat dan general check up, baik terhadap donor maupun terhadap penerima, demi menghindari kegagalan pencangkokan yang disebabkan oleh karena penolakan tubuh si penerima, dan sekaligus mencegah risiko bagi yang mendonorkan. Yang kedua adalah donor dalam keadaan hidup, koma, atau diduga akan segera meninggal.
pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan. Misalnya dengan bantuan alat pernapasan khusus, kemudian dengan alat-alat tersebut dicabut setelah pengambilan organ tersebut selesai. Lalu tipe yang ketiga, donor dalam keadaan mati. Tipe ini merupakan tipe yang banyak dilakukan sebab secara medis tinggal menunggu penentuan kapan donor dianggap meninggal secara medis dan yuridis. Dan harus diperhatikan pula daya tahan organ tubuh yang mau ditransplantasikan. Lalu bagaimana pandangan Islam terkait dengan transplantasi? Seperti halnya donor mata, termasuk salah satu keberhasilan teknologi ya, dalam ilmu kedokteran yang dapat mengatasi salah satu kesulitan yang dialami oleh orang buta. Dalam hukum Islam, karena kornea mata ini dianggap bisa dipindahkan kepada orang buta, adalah berasal dari mayat, sehingga terjadi dua pendapat. Ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan. Ini salah satu contoh saja ya, terkait dengan donor mata. Ini terbelah dua pandangan, ada yang mengatakan boleh, dan ada yang mengatakan tidak boleh. Kelompok yang tidak boleh atau yang mengharamkan, itu berdasarkan pandangan mereka terhadap hadis yang bersumber dari Aisyah, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Mereka mengatakan alasan haramnya itu berpedoman pada hadis ini. Kata Rasulullah, sungguhnya pecahnya tulang mayat bila dikoyak seperti sakitnya dirasakan mayat ketika pecahnya tulangnya di waktu ia masih hidup. Di praktek ini dikatakan tidak sesuai dan diharamkan. Karena apa? Karena sungguhnya itu merasakan sakit yang sama sebagaimana organ tubuhnya diambil saat dia masih hidup. Kelompok yang membolehkan. Ulama yang membolehkannya mendasarkan pendapatnya pada hajat atau kebutuhan orang yang buta misalnya terkait dengan transplantasi mata untuk melihat, maka perlu ditolong agar dapat terhindar dari kesulitan yang dialaminya dengan cara mendapatkan donor mata dari mayat. Jadi alasan membolehkan ya, kelompok ini berpandangan misalnya orang yang sudah meninggal, kemudian dia mendonorkan matanya dan dia berikan kepada orang lain misalnya, tapi dia tidak bisa melihat, lalu dia ingin membantu orang yang buta tersebut dengan mendonorkan matanya. Dan ketika si buta itu nanti bisa melihat, itu dianggap bahwa dia melakukan sesuatu kebaikan. Kenapa? Apalagi orang yang didonorkan itu adalah orang yang baik misalnya. Nah ini dasarnya adalah surat Al-Insyirah ya. Ayat 5 itu fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Ya, mungkin sulit dalam pengertian orang buta tidak bisa melihat, lalu dengan adanya donor yang memberikan bagian dari tubuhnya untuk dia berikan kepada orang buta yang tadi tidak bisa melihat, itu adalah kesulitan yang dihadapi oleh si buta dengan kemudahan yang akhirnya dia dapatkan karena ada yang mau dengan rela mendonorkan organ tubuhnya. Lalu bagaimana sesungguhnya kebolehan transplantasi organ? Itu pada dasarnya ya, dibatasi dengan beberapa ketentuan. Transplantasi organ tersebut adalah satu-satunya bentuk cara penyembuhan yang bisa ditempuh. Jadi kebolehannya itu bisa dilakukan karena memang tidak ada cara lain lagi. Karena itu hanya satu-satunya cara. Kemudian derajat keberhasilan atau tingkat keberhasilan dari prosedur ini diperkirakan tinggi. Karena tadi salah satu pihak yang dilibatkan dalam transplantasi itu adalah ahli ya, dalam hal ini dokter yang melakukan tindakan tersebut. Jadi kebolehannya itu tentu ditentukan oleh tingkat keberhasilan dari prosedur ini diperkirakan tinggi. Lalu ada persetujuan dari pemilik
organ yang akan ditransplantasikan atau dari ahli warisnya. Tentu harus ada persetujuan. Misalnya ada orang yang nanti kalau saya meninggal lalu organ tubuh saya seperti mata saya atau ginjal saya itu saya berikan kepada orang tersebut, dan orang tersebut yang diberikan itu ternyata adalah orang yang sangat membutuhkannya dan orang baik, misalnya sudah diketahui bahwa dia adalah orang baik, nah, maka hal ini tentu tidak lepas dari persetujuan ahli warisnya. Kemudian sebelum dia meninggal, dia misalnya sudah membuat surat pernyataan ya, yang disaksikan oleh pihak yang berwenang. Kemudian kematian orang yang organnya akan diambil itu telah benar-benar diakui oleh dokter yang reputasinya terjamin sebelum diadakan operasi pengambilan organ. Jadi artinya kebolehannya itu transplantasi itu dilakukan ketika bahwa yang pendonor itu dia sudah meninggal. Dalam hal ini kebolehan itu hanya dilakukan pada orang yang sudah meninggal. Artinya, bagi orang yang mau mendonorkan organ tubuhnya, tapi dia dalam keadaan hidup, ini mungkin bagian dari ketidakbolehan. Karena kebolehannya hanya bahwa orang tersebut ketika dia sudah dinyatakan meninggal. Kemudian, kebolehannya juga bahwa transplantasi ini dibatasi dengan ketentuan bahwa resipien atau orang yang akan menerima donor itu organ tubuh yang diberikan oleh pendonor itu sudah diberitahu bahwa operasi transplantasi itu berikut implikasinya. Tentu ada dampak-dampaknya. Bisa saja terjadi penolakan dalam organ tubuhnya, atau nanti ada risiko-risiko ya. Apalagi kalau penyakit-penyakit seperti yang sangat berat misalnya. Nah, hal inilah yang bisa kita lihat bahwa secara umum kebolehan transplantasi organ itu dibatasi oleh beberapa hal ini. Pertama itu kalau hanya itu satu-satunya jalan. Yang kedua adalah tingkat keberhasilannya diperkirakan tinggi. Yang ketiga ada persetujuan dari pemilik organ ya, ketika dia masih hidup, lalu dia ada juga izin dari ahli warisnya. Kemudian dipastikan bahwa pemberi atau donor organ tubuh itu dia memberikannya atau diambil organ tubuhnya itu yang ingin dia donorkan ketika dia sudah meninggal, dan yang itu dipastikan bahwa dia benar-benar meninggal itu oleh pihak yang berkompeten atau orang yang sudah bisa memastikan, misalnya dalam hal ini adalah petugas medis ataupun orang yang bisa memastikan dia sudah meninggal. Dan berikutnya adalah pasien atau orang yang menerima organ itu sudah diberitahu ya, tentang terkait dengan operasi transplantasi, berikut implikasinya atau risikonya. Saudara-saudara sekalian, bahwa kalau dalam Islam tadi sudah jelas, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Lalu bagaimana kita melihat bila ini dipraktekkan terhadap diri kita sendiri? Kita silakan memilih. Kita ingin memilih yang dibolehkan atau yang diharamkan sesuai dengan pandangan kita sendiri ketika sudah melihat bagaimana agama melihat terkait dengan praktek transplantasi. Demikian saja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.